pergantian tahun atau merayakan tahun baru begitu spesial sehingga ada banyak cara yang dipakai orang-orang untuk menyambut pergantian tahun, bahkan menyambut tahun yang baru. Misalnya dengan berkumpul bersama keluarga atau teman untuk menikmati pertunjukan kembang api, makan bersama, meniup trompet, memberi selamat kepada orang lain. Di dalam keluarga kita mungkin ada kebiasaan dalam menyambut tahun baru. Betul tidak anak-anak? Pasti pernah melakukan, bukan? Iya, pasti pernah. Miss juga pernah melakukan hal tersebut. Anak-anak, apakah hal itu salah? Tentu tidak. Lalu apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukankah hanya sekedar pergantian tanggal, bulan dan tahun? Dan hal itu sama dengan hari-hari seperti biasa? Nah, anak-anak Miss, sebagai pengikut Kristus, setiap hari, bulan dan tahun kita menerima kasih dan anugerah Allah. Perayaan tahun baru bukan hanya sekedar berkumpul bersama, makan bersama, menikmati kembang api bersama, dan ucapan selamat. Bukan anak-anak. Bagi pengikut Kristus, pergantian tahun merupakan perayaan kasih anugerah Allah yang begitu besar, menyertai, melindungi, bahkan memelihara umatnya, termasuk anak-anak, termasuk Miss juga. Di sepanjang tahun Tuhan melindungi, Tuhan memelihara hidup kita, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru ini. Bersyukurlah sebab Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru bagi kita anak-anak, bagi kamu dan bagi Miss juga. Nah, anak-anak Miss, mengucap syukurlah dan berterima kasihlah atas pemberian yang kita terima dari Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berarti apapun yang kita alami, selalulah mengucap syukur. Bukan hanya ketika kita sehat dan kuat, kaya dan sukses. Dalam situasi yang berbahaya selama tahun 2020, Tuhan masih tetap memelihara kita, memelihara kamu, memelihara Miss juga, dan diberikan anugerah untuk memasuki tahun 2021. Nah, anak-anak Miss, apakah kamu bersyukur hanya karena memperoleh semua yang kamu inginkan? Apakah kamu berpikir bahwa begitu sulit bersyukur karena pandemi COVID yang masih ada sampai sekarang? Atau sulit bersyukur karena sampai pergantian tahun belum bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan seperti biasanya? Apakah kamu berpikir bahwa melewati hari bahkan bulan dan tahun hanya karena kekuatan kamu sendiri? Tentu bukan, anak-anak. Semuanya itu adalah keajaiban, anugerah, bahkan kasih yang daripada Tuhan. Mari anak-anak Miss, renungkan dan percayalah bahwa semuanya ada dalam kuasa Allah. Suatu hari di kerajaan surga ada anak-anak Allah dan juga iblis yang hadir. Lalu Allah membanggakan akan Ayub dan kesalehannya. Namun muncullah iblis dan berkata bahwa Ayub ini
mengasihi Tuhan hanya karena diberkati. Dan dia akan mengutuki Tuhan apabila segala yang dimilikinya habis. Dan terjadilah di mana Tuhan mengizinkan iblis untuk memberikan pencobaan kepada Ayub. Ayub pun kehilangan semuanya, harta, anak-anak, sakit penyakit, keluarga, semuanya habis. Ayub tidak layak menerima semua ini, sangat tidak layak. Dia adalah orang yang benar. Tetapi di dalam semuanya itu, Ayub tetap menyembah Tuhan. Ya, dia tetap menyembah Tuhan. Lalu datanglah teman-teman Ayub dan mereka mulai menghakimi Ayub, berkata bahwa Tuhan itu adil, God is fair, dan terus-menerus menilai dan menghakimi kesalahan Ayub selama 30 pasal. Ayub pun berkata bahwa dia tidak bersalah. Memang dia tidak bersalah. Namun kita melihat emosi Ayub seperti roller coaster. Kadang dia marah, kadang dia juga menerima, kadang dia marah, kadang dia marah kepada Tuhan. Dan Ayub meminta agar Tuhan menjelaskan semuanya. Dan betul, Tuhan pun datang bertemu dengan Ayub di dalam badai. Yang anehnya, Tuhan tidak menjawab Ayub menurut pertanyaan Ayub. Dia memberikan jawaban dengan menunjukkan kepada Ayub tur akan segenap alam semesta ini. Bagaimana penciptaan, bagaimana semuanya, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, semua memiliki tangan Tuhan ada di sana. Ada titik-titik penciptaan, semuanya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dan di dalam semua itu, baik maupun buruk, indah maupun tidak indah, semua penciptaan itu ada desain Tuhan di situ. Dan itu yang dinamakan wisdom atau hikmat. Dan Ayub menerima semua ujian ini dengan damai. Mataku tertuju padamu. Dan Tuhan pun mulai memulihkan keadaan Ayub. Dia mulai membangun kembali semuanya. Apakah ini adalah reward? Alkitab menuliskan tidak seperti itu. Apakah Ayub yang saleh layak mendapatkan hukuman? Tidak. Lalu apakah Tuhan memberikan dia ganti juga adalah imbalan? Ternyata tidak. Yang kita tahu bahwa Ayub saat ini menjadi orang yang berbeda. Dia menghadapi semua dalam hidup, baik maupun buruk. Hanya satu yang dia percaya, yakni dia percaya pada hikmat atau wisdom dari Tuhan. Nah, anak-anak, Ayub bisa melewati kebahagiaan dan penderitaan. Ayub bersyukur atas berkat Tuhan. Meskipun sangat berat, Allah tetap memelihara Ayub. Kita melihat anak-anak, apa yang keluarga dan sahabat Ayub lakukan ketika ia sedang menderita. Bagaimana Ayub bertindak ketika ia menderita? Apakah Ayub mengasihi Allah hanya karena ia memberikan hal-hal yang baik? Nah, anak-anak, dalam penderitaan yang dialami, Ayub pun sujud menyembah Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kebahagiaan dan penderitaan. Ia setia melayani dan mengasihi Allah. Nah, anak-anak, mengucap syukurlah dalam segala hal yang kita lewati sepanjang tahun 2020. Sekalipun mengalami masalah COVID yang menakutkan, yang mematikan. Banyak orang yang mati. Bahkan sekarang banyak yang terbaring, banyak yang sedang berjuang untuk melawan COVID, untuk melawan virus ini. Tetapi kita masih tetap dipelihara Allah memasuki tahun 2021. Seharusnya lah kita semua mensyukuri anugerah Allah yang kita terima hingga sampai saat ini, anak-anak. Dengan hati yang bersyukur, menyambut dan menjalani tahun
ataupun kesempatan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur dalam segala hal berasal dari hati yang diperbaharui, hati yang diubahkan dalam Kristus. Nah, anak-anak Miss, jika Tuhan masih memberikan waktu bahkan tahun yang baru, berarti Tuhan ingin kita, kamu ataupun Miss semakin mengasihi dan taat kepada Allah dengan hati yang sudah diperbaharui ataupun yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan ataupun yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkarya dalam Kristus dan memuliakan namanya. Mari anak-anak Miss, mulailah tahun yang baru ini dengan ucapan syukur dan komitmen hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan menolong kita sepanjang tahun 2021. Amin kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sangat-sangat bersyukur sebab penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang begitu banyak hal yang telah kami alami, penderitaan bahkan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di tahun yang lalu. Biarlah setiap kami menyadari dan mensyukuri di tahun yang baru ini kami dapat memasukinya semua karena anugerah Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan. Ajari kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar di tahun yang baru ini kami dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kami lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari dan bersyukur atas kebaikan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami memulai tahun ini, semester ini dengan penuh rasa syukur kami kepada Allah yang hidup, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.